Fanny. Ini sebenarnya sesuatu hal yang agak riskan ya Pak ya? Riskan sekali. Karena Cina ini kan termasuknya memang kafir ya, artinya negara yang non muslim gitu. Kalau orang bilang mungkin Israel lebih kafir gitu. Cuman maksudnya kenapa ini begitu sangat serius kita menjaga juga keislaman dan keimanan kita, terutama Indonesia mayoritas orang Islam ya. Dan daripada nanti pemerintah di demo mungkin kan, sekarang kan lagi maraknya demo juga. Terus kira-kira apa selain ini memang sudah adakah pemberitahuan dari pemerintah atau memang sebenarnya mereka sudah tahu masalah ini, tapi ada anggaran di balik itu yang mencuat akhirnya disetujui kira-kiranya yang merusak mungkin makanan halal tersebut atau moral bangsa tersebut. Artinya kalau nggak ada orang dalam kan nggak mungkin dia masuk ke Indonesia gitu kan. Terus gimana caranya, artinya dengan dari Asosiasi Pesantren NU dan umat Islam terutama orang Indonesia untuk mengantisipasi ini agar tidak kembali mencuat lagi dan bisa ditangani serius gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ibu dari apa tadi TKBMI. Nah, jadi waktu saya ke Cina ada beberapa hal yang mereka sampaikan atau produsen dari sana sampaikan. Jadi importir kita, nah sebenarnya importir kita ini yang salah Bu. Mau harga murah, jadi mintanya sesuai harga, kira-kira begitu. Seperti yang Pak Yongki sampaikan tadi, itu bercampur 201 sama 304. Kalau 304 itu SOS 304 maksudnya itu food grade. Kalau 201 bukan, itu buat naskom. Nah, jadi apakah ada anggaran yang keluar atau bagaimana ya tadi Bu? Nah, kalau untuk anggaran itu sebenarnya yang salah itu importir. Importir kita yang salah. Pingin untung banyak, kualitas tidak di nomor satukan. Kira-kira seperti itu Bu. Kemudian pemerintah kita tahu apa enggak ini ada babinya atau lemak babinya dalam proses pembuatannya. Itu masih dikaji. Bahasa mereka masih dikaji. Begitu kan? Nah, tapi sebelum mereka mengkaji, kita dulu yang mengkaji. Kami, saya, Wafariansa, yang mengkaji duluan. Ada beberapa lab yang kita coba. Di Indonesia kita pakai Scopido, di Singapura kita juga pakai, dan di China kita 2 tempat yang kita tes. Kira-kira begitu Bu. Untuk keseriusan dari pemerintah, saya kira ya ada keseriusan dari pemerintah untuk menindaklanjuti ini. Tapi kita belum tahu hasilnya begitu. Terima kasih. Ya. Baik Ibu, kita ini negara yang sudah punya undang-undang yang untuk halal. GPH nomor 33 tahun 2015 tentang jaminan untuk halal. Jadi kita sudah punya itu undang-undang, taati oleh para pelaku usaha ini. Ini ada undang-undangnya, tentu ada hukuman bagi yang melanggar, gitu. Ada sanksi, dan kita juga seketat di sini, gitu, mengawal undang-undang ini. Kalau nggak kita siapa lagi? Karena kita adalah konsumennya. Gitu. Anak-anak kita itu konsumennya. Maka kita harus patuh pada ini aturan di undang-undang ini dan turunannya. Bahwa persoalannya bukan hanya ternyata di posisi halal, ya, tapi di toiban itu. Food grade-nya belum food grade, nah itu masalah juga kan. Ya sudah nggak halal, nggak toib lagi. Ini 2 hal yang kita harus sama-sama kita minta pemerintah menghentikan dulu ini. Kita maklum nih kalau kejaksaan ya, tapi masalah ini adalah masalah aturan negara yang sudah ada di undang-undang dan turunannya tentang produk halal dan yang baik untuk menjaga kemaslahatan, keselamatan daripada anak-anak kita yang mengkonsumsi makanan dari babi yang bermasalah, ya, yang tidak halal dan tidak toib, food
grade-nya nggak kesampaian itu. Coba bayangkan kalau itu karat, tercakup makanan, atau terjadi kasus-kasus keracunan, ada nggak kira-kira kontribusinya dari food tray? Ya yang kita selidik sama-sama. Jangan-jangan itu bukan dari makanan, tapi dari bakinya yang tidak food grade. Nah, itu masalah. Yang hentikan dan sampai ada korban-korban lagi musuh dan perlu investigasi total dari semua aspek BGN dan semua yang terlibat dalam perusahaan seperti ini. Satu lagi ya, saya menambahkan. Jadi mengenai keseriusan pemerintah tadi ya. Jadi memang pemerintah serius untuk menangani ini. Tapi pernyataan yang disampaikan Hasan Hasbi, jubir kepresidenan, itu kurang tepat. Kenapa? Yang diperiksa itu nampannya, bukan prosesnya. Yang kita permasalahkan ini prosesnya, bukan nampannya. Begitu. Prosesnya menggunakan minyak babi pada pelumas tersebut. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Mas. Langsung aja ya. Jadi dari itu sebenarnya kan katanya tadi yang harus diawasi ini importnya. Nah, sebenarnya siapa sih pihak dari pemerintah yang harus mengawasi importirnya dan produk impornya itu? Sebenarnya apakah BPNK, apakah BPH atau perdagangan itu siapa itu yang harus mengawasi itu siapa? Banyak buat apa itu Saya terjebak ya kalau dengan pertanyaan Bapak itu. Kenapa? Kementerian Perdagangan membuka keran impor food tray sebesar-besarnya. Sepertinya nggak ada yang mengawasi, Pak. Importer kayaknya saya dulu importer. Sekarang nggak pakai izin impor pun barangnya bisa masuk. Jadi siapa yang mengawasi? Saya bingung jawabnya. Mari kita jawab aja sama-sama. Ya, banyak Pak. Gini, food tray itu kita dari Asosiasi Wadah Makan Indonesia udah menyurati beberapa pihak yang berkepentingan, tapi belum ada yang merespon Pak. Baik dari sisi importir, produsen. Cuman kita ke bagian udah kirim surat loh Pak. Datanya, cuman diterima aja. Kita minta temu ramah, RDP, sementara belum direspon ya. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Jawabannya mana bro? Masih penasaran. Jadi impornya ini mitra BGN atau bukan? Bapak tahu kali. BGN usernya. Kalau dalam keterangan persnya Pak Dadan, Kepala BGN, sampai saat ini beliau bilang BGN belum ada pernah impor satu pun dari food tray. Yang mengimpor adalah importer yang dibeli langsung oleh para dapur. Itu keterangan Pak Dadan. BGN kata beliau belum ada pernah impor satu pun, baik dari anggaran APBN sendiri maupun dari anggaran BGN sendiri. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada lagi satu lagi kita buka teman-teman yang bertanya. Hari. Ya, belakang mungkin. Hari. Oh boleh yang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Morgan dari Gramedia Pos. Izin saya mau bertanya Pak, waktu Pak Wafa ke China dan melakukan kunjungan ke pabrik tersebut, apakah bisa dipastikan bahwa pabrik tersebut itu produknya diimpor ke Indonesia Pak? Pertama, karena kan di Cina kan banyak produsen food tray, ya kan? Jangan nanti tidak semua perusahaan di China tidak menggunakan
minyak babi. Dan kedua, masalahnya nanti begini, Pak. Itu food tray yang diimpor ke Indonesia, saya yakin perusahaan-perusahaannya pasti minta sertifikat ke MUI. Karena kan mereka bukan orang bodoh, ini kan juga proyek besar. Ya. Seandainya nih Pak, kalau misalnya pihak MUI menerbitkan sertifikat, tidak ada apa namanya, ya itu istilahnya tidak ditemukan minyak babi. Bagaimana sikap dari bapak-bapak ini? Terima kasih. Komplainnya seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Bapak mungkin bisa dibantu jawab Pak. Itu aja Pak. Go. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengenai data siapa yang mengimpor dari China ke Indonesia, itu saya minta nggak dikasih Pak. Tapi yang disampaikan oleh mereka, dan itu bisa di cross check ke sana Pak, dari Oktober 2024 sampai tanggal 19 atau 20 Agustus kemarin, itu sudah mengimpor 3 juta piece 3 juta piece ke Indonesia, mengekspor ke Indonesia 3 juta piece. Itu langsung yang disampaikan dari mereka, dari pengusaha itu Pak. Kemudian mereka lebih pintar, kira-kira begitu. Untuk memasukkan barang Indonesia, mereka bikin sertifikat halal Pak. Untuk sertifikat halal itu Pak, itu ada beberapa mekanisme Pak, dan auditornya sangat ketat. Dia pemeriksaan di pabrik menggunakan minyak apa, kuas apa, di akunnya pakai mobil apa. Itu semua dalam rangkaian MUI untuk menghasilkan yang benar-benar produk ini halal, begitu Pak. Nah Bapak tahu kan kira-kira ada kuas itu juga diperiksa Pak. Apakah kuas ini berbahan kuas yang sudah tersertifikasi halal atau belum tersertifikasi halal? Kalau belum tersertifikasi halal, kuas ini itu bisa diragukan juga Pak. Misalnya makanan, nah makanan ini bercampur dengan kuas tadi, itu bisa diragukan Pak, kira-kira begitu. Kecuali kuas ini itu ada sudah tersertifikasi halal. Jadi nggak mudah bagi mereka juga untuk membuat halal ini Pak, kira-kira begitu. Dan harus ada pabriknya di sini ya. Oke? Oke. Ada tambahan lagi? Saya tertarik ya menanggapi pertanyaan dari Bapak. Siapa tadi? Ya. Begini Pak, betul Pak. Tidak semua pabrik yang di Cina kita yakini tidak semua pakai minyak babi. Betul. Kita yakini itu. Tetapi siapa yang bisa mengawasi barang yang masuk ke Indonesia ini pakai minyak babi, ini yang tidak? Ini yang tidak ada Pak. Barang impor yang masuk ke Indonesia itu tidak ada yang mengawasi. Ini yang pakai minyak babi, ini yang tidak. Itu problemnya utama Pak. Jadi kalau pertanyaannya betul, tidak semua pabrik di Cina pakai minyak babi. Tapi saat masuk ke Indonesia, siapa yang bisa berani jamin bahwa ini pakai minyak babi, ini tidak? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.